على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا بن صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. صلى عليك الله يا عدناني يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا العلماء طيب الأردني هذا العلماء طيب الأردني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa liman nawaina wa man wa masyayikhuna wa waliduna minan niyatis salihat wa biniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wal ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wa li imamina Muhammad bin Idris asy-Syafi'i wa li jami'i sadah asy-Syafi'iyah wa sufiyah wal muhaddisin aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha wa aina ma hallat arwahuhum wa khususan li muallifi hadhil kutub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang di luar jelas suaranya? Dengar Bu ya, apa yang dibilang Bu ya? Insyaallah kita mulai dengan kitab Al-Jauharul Mauhub kita, kitab hadis kita, masih lanjutan seputar fadilah wudu. Halaman 37. Dan tersebut di dalam Ihya. Ihya maksudnya kitab Ihya'ul Ulumiddin. Ihya'u Ulumiddin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Dan telah mengambil wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali-sekali. Jadi pernah Nabi mengambil wudhu itu sekali-sekali, wajah sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali. Nah, dan sabdanya, inilah wudhu yang tiada terima Allah Ta'ala akan sembahyangnya melainkan dengan dia. Ini adalah wudhu yang kalau nggak seperti ini nggak diterima. Artinya ini minimalnya wudhu, yaitu sekali-sekali. Nggak akan diterima kalau nggak seperti ini wudhunya. Kalau kurang dari ini, artinya sekali-sekali. Dan mengambil wudhu Nabi dua kali. Nah, di riwayat lain Nabi pernah mengambil wudhu dua kali. Dan sabdanya, barang siapa mengambil wudhu dua kali, memberi akan dia Allah Ta'ala pahalanya 2 ganda. Nah, maka akan dikasih 2 kali lipat pahalanya. Dan mengambil wudhu Nabi 3 kali. Nah, pernah juga Nabi mengambil wudhu itu 3 kali. Dan sabdanya, kemudian Nabi bersabda, inilah wudhuku dan wudhu anbiya yang dahulu daripadaku. Jadi kalau wudhu sekali itu adalah wudhu yang minimal, nggak boleh dikurangi lagi. Wudhu 2 kali dapat 2 kali lipat pahala. Wudhu 3 kali itu adalah wudhunya nabi-nabi terdahulu dan baginda Nabi Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada terima Allah, yakni tiada sah sembahyang seseorang daripada kamu apabila berhadas ia hingga mengambil wudhu ia. Jadi kalau orang sholat nggak berwudhu nggak sah, atau ada orang berwudhu tapi wudhunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Maka kuncinya sholat itu adalah bersuci. Di hadis lain Rasulullah bersabda, miftahus sholati at-tuhuru. Kuncinya sholat adalah bersuci. Nah, tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Ihramnya adalah takbir dan tahallulnya adalah salam. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u 'ala al-wudu'i nurun 'ala nurin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wudu atas wudu itu nur atas nur. Nah, yakni tajdidul wudu itu kebajikan atas kebajikan. Nah, riwayat daripada hadas. Nah, soalnya di sini nggak ada iya-nya. Jadi kalau nggak ada iya-nya bacanya hadas, itu salah ya. Riwayat daripada hadis, kan nggak ada huruf ya-nya sebelum sin kan. Nah, riwayat daripada hadis, kan daripada hadas, kasih tambahan huruf ya-nya. Bahwasannya hamba yang mukmin apabila selesai daripada mengambil air sembahyang, maka membaca ia, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa menjadi doa kafaratul majlis, juga doa yang dianjurkan dibaca setelah wudhu. Setelah wudhu itu banyak anjurannya. Nah, di antaranya ini doanya. Tapi biasa ini kita baca sebagai doa penutup majelis. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Ini kalau dibaca, insya Allah menebus kesalahan-kesalahan kita di majelis. Makanya namanya kafaratul majelis. Kafarat itu kan tebusan. Jadi sebelum kita bubaran dari satu majelis, maka ini bagus dibaca sebagai penebus kesalahan-kesalahan di majelis. Ada yang salah adab, ada yang di majelis sambil makan misalnya, ada yang di majelis sambil cerita misalnya, ada yang di majelis sambil tidur misalnya, ada yang di majelis, ya pokoknya segala macam hal lah.
yang kurang adab, mungkin ada cerita-cerita yang nggak bermanfaat, ada hal-hal yang memang tak baik, maka dengan dibaca zikir doa kafaratul majelis ini sebelum kita beranjak bubaran dari majelis, maka insya Allah itu tadi diampuni semua. Insya Allah itu sudah tertebus semua. Nah, tapi ternyata itu juga dianjurkan setelah selesai wudhu. Nah, barang siapa yang setelah selesai wudhu baca itu, hafal dia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Biasanya yang pernah ikut PKS hafal. Ini doa yang nggak pernah ditinggalkan sama orang-orang PKS, orang liko, orang apa. Nah, karena ini memang doa yang dilazimi oleh mereka dan nggak ada masalah. Kita baca itu juga. Kenapa? Karena hadisnya ada. Nah, ini satu hal ya yang perlu untuk dipahami. Beragama itu memang ikut referensi, bukan ikut tendensi khusus, bukan ikut wah itu udah dipakai sama orang itu, ya udah nggak usah kita pakai lagi, itu salah. Nggak mau Allahumma ba'id baini, padahal di mazhab Syafi'i dikatakan. Kenapa? Gara-gara udah dipakai sama orang Allah. Bater baru ini. Oh. Nggak mau dia itu untuk baca Allahumma ba'id karena udah dipakai orang Muhammadiyah. Itu orang kayak gitu beragamanya salah. Ya itu ada nggak di dalam kitab kita? Ada, amalin. Udah. Nah, kemudian nggak mau azan 2 kali subuh. Kenapa? Karena memang itu biasanya ngamalin Muhammadiyah. Ini saya sebenarnya pingin ya. Di Kuala Tanjung ini azan subuhnya berapa kali? Bisa dibuat 2 kali nggak? Bisa. Cobalah diperjuangkan. Mudah-mudahan yang memperjuangkan dapat hadis baginda Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati, atau man ahya sunnati qad umitat falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti kalau menghidupkan sunnahnya sudah mati, maka dia dapat pahala 100 orang mati syahid. Banyak tuh. Nah, kira-kira kalau dibuat 2 kali, apa yang terjadi? Coba dipertimbangkan, duduk berembuk, segala kemungkinan dibahas. Oh, mungkin nanti begini, solusinya gimana? Supaya hidup lagi itu. Nah, silahkan baca semua kitab mazhab Syafi'i begitu. Bukan dari mazhab Syafi'i, dari zaman Rasul. Bahwa azan subuh itu memang 2 kali. Nah, azan subuh itu 2 kali. Ini kenapa nggak dibuat? Gitu. Dibuat aja. Sebaiknya jam berapa? Sebaiknya jam berapa? Sebaiknya waktu sahur. Ya, kurang lebih 1 jam sebelum subuh. Banyak fungsinya. Yang pertama ya jelas ikut kepada sunnah Rasul. Nah, ikut kepada madhab Syafi'i, madhab kita bahkan. Yang kedua, membangunkan orang yang mau sahur, membangunkan orang yang mau tahajud. Yang ketiga, karena memang subuh ini itu sholat yang kalau mau dikerjakan orangnya itu loadingnya lama. Jadi sudah duduk pun bisa terduduk sampai 5 menit duduk, 10 menit duduk aja lo gitu. Begitu berjalan mau ke kamar mandi, transitnya banyak kali. Pantang ngelihat ada kursi kosong, duduk dulu. Ini padahal dari kamarnya ke kamar mandi dapur paling cuma 10 meter lah begitu. Tapi ya Allah, singgah sana, singgah sini. Nah, selesai dia itu tadi, masuklah waktu subuh, jadi nggak terlambat. Kalau pas azan subuh dia dibangun, terlambat pasti dah. Loadingnya lambat, kayak komputer zaman dulu. Dihidupkan sekarang pagi, nah sholat subuh dihidupkan, sholat duha nanti baru bisa dipakai komputernya. Nah, jadi oleh karena itu maka ini fungsinya banyak nih. Azan 2 kali sebelum subuh nih. Di Medan saya buat begitu. Ada pertimbangan yang saya belum dapat solusinya memang. Nanti marah orang non-muslimnya Ustaz. Pagi-pagi udah bising. Nah, itu saya belum dapat tuh solusinya apa gitu kira-kira. Nah, kalau sini kan kayaknya nggak paling banyak. Nggak paling banyak kan? Kalau Medan memang ramai betul orang itu kadang. Nah, jadi sebelum artinya mereka banyak dibuat dulu sehingga ketika mereka mungkin lah kita nggak tahu nanti datang, ya itu udah jadi kebiasaan sini. Jangan dirubah kan begitu. Kalau nanti mereka udah banyak, mereka udah bisa, loh kok begitu, dulu enggak, kan gitu. Nah, maka, ini kalau bisa diperjuangkan, perjuangkan. Coba mulai dari
masjid atau musola Nurul Huda dulu mungkin. Nah, coba buat sekali dulu, kira-kira ada respon nggak? Nah, kira-kira ada respon nggak? Kalau seandainya nanti ada respon, wah, udah jadi Masjid Muhammadiyah nih kata, biar kita jelaskan. Posting rame-rame, kitab tuh difoto, semua bikin postingan, taruh story segala macam tentang kesunahan azan subuh 2 kali. Jadi yang mau komentar pun udah ngeliat itu. Nah, oh ini memang ada kitabnya, mazhab Syafi'i, hadisnya segala macam. Nah, itulah mungkin untuk meredam komentar-komentar itu dengan dibuat viral ya, yang lainnya. Nah, cobalah dulu. Ketika ini bisa dibuat. Saya, kalau seandainya dikatakan mau buat itu, kalau di pondok sendiri udah kami buat dari dulu memang. Maka karena masjid orang, kita agak sulit. Kita pendatang langsung seperti paling ya begitu, kita kasih saran kalau seandainya mau. Nah, kenapa? Karena memang itu diantara kesunahan yang sudah mulai hilang, yang sudah mulai mati. Dan ada yang mau ngamalkan, dia punya gengsi. Ini udah dipakai orang Muhammadiyah, masa kita ikut-ikutan Muhammadiyah? Ini orang yang salah, saya bilang. Bukan ikut Muhammadiyah. Buka kitabmu, mazhab Syafi'i, ternyata seperti itu. Buka hadisnya, ternyata memang seperti itu. Gara-gara udah dipakai orang, dia tak mau pakai lagi. Itu namanya sombong. Itu namanya orang yang angkuh. Nah, gengsi dia. Gara-gara udah dipakai orang. Enggak. Jangan begitu beragama. Nah, kemudian yang berikutnya. Ini tadi di barang siapa yang membaca itu. Nah, di apa tuh? Di materai gitu. Di materai, cap kebajikan. Kemudian dihantarkan dia di bawah arsy. Tiada dibukakan akan dia hingga diberikan kepadanya pada hari kiamat. Jadi barang siapa setelah wudhu, tapi kalau wudhunya nggak di dalam toilet ya gitu ya. Dia keluar dari toilet tadi, kemudian dia baca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka Allah buat ada satu kebajikan, disimpan, dikasih label, dikasih cap, disimpan di bawah arsy. Nanti ketika hari kiamat baru itu dibuka. Nah, ada cek, ada kalau bahasa sekarang itu ada tabungan lah, yang kita nggak tahu seberapa, udah disegel tuh. Nah, nanti ketika hari kiamat baru ditunjukin sama kita nih, dibuka, wah isinya apa? Itu seolah sangat istimewa ya. Sesuatu yang nggak sembarangan diberitahu, itu kan berarti karena istimewa. Nah, jadi ini yang kadang sering lupa. Biasanya kita baca, oke, itu juga ada riwayatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu juga ada riwayatnya. Silahkan itu dibaca. Nah, yang ini juga dibaca. Ada lagi membaca surah Al-Qadr sebanyak 3 kali. Ada baca ayat kursi setelah wudhu. Jadi banyak bacaannya. Nah, sehingga dalam sebuah kitab, kalau nggak di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dikatakan Al-Imam Abdullah Al-Haddad itu kalau berwudu memakan waktu 1 jam. Wudunya 1 jam. Jadi kalau dia lihat, oh ini 1 jam lagi masuk, dia tahu, dia rasa ini 1 jam lagi masuk ke waktu zuhur atau asar, beliau sudah mulai wudu tuh. Kenapa? Karena wudunya memakan waktu 1 jam. Kenapa? Semua sunnahnya nggak ada yang beliau lewatkan. Kan banyak sunnah wudu tuh. Sebelumnya, di tengahnya, setelahnya. Nah, akhirnya memakan waktu 1 jam. Nah, berikutnya, dan riwayat daripada Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi alaihi salam bersabda, apabila selesai seorang kamu daripada wudu, maka berkata ia asyhadu alla, ini yang lain lagi. Ini doa kedua. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan pada setengah riwayat ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ditambah lagi yang tadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dibukakan pintu surga yang 8, maka masuk ia barang mana pintu yang dikehendakinya. Tuh, bebas pilih
mau Firdaus, mau Aden, mau Jannatul Ma'wa, mau Jannatul Khuldi, segala macamnya silahkan pilih, bebas. Ini kalau dibaca yang tadi itu. Dan daripada Nabi SAW, barang siapa membaca ayat kursi, nah itu ini yang kedua. Yang ketiga, membaca ayat kursi kemudian daripada wudhunya, diberi akan dia Allah Ta'ala pahala 40 orang alim, dan diangkatkan baginya 40 derajat, dan dikawinkan akan dia 40 bidadari. Nah, itu bagi yang baca sekali itu. Kalau baca sampai 10 kali. Ya, kalau yang terakhir khusus laki-laki. Yang sebelumnya bisa dapat perempuan. Nah, jadi itu fadilahnya. Nah, bacalah ayat kursi dapat fadilahnya. Nah, ibu jangan marah kalau suami baca itu. Semangat kan baca ayat kursi habis wudhu nih. Ya namanya ngamalin sunnah. Banyak sunnah yang lain bang, yang itu pula aja bang kejar. Apa? Jadi sunnah kan baca ayat kursi. Cuma kan yang terakhir itu memang sasarannya kepada nikmat laki-laki. Nah, dan daripada Nabi SAW sabdanya, barang siapa membaca kemudian daripada wudhunya, ini tadi yang udah saya sampaikan semua. Inna anzalnahu, sekali diberi akan dia Allah Ta'ala ibadah 50 tahun, berdiri sembahyang pada malamnya dan puasa pada siangnya. Dan barang siapa membaca akan dia 2 kali, diberi pahala akan dia barang yang diberi akan Nabi Ibrahim dan Musa alaihi wassalam. Dan barang siapa membaca akan dia 3 kali, dibukakan baginya segala pintu surga yang 8, masuk ia barang yang mana pintu yang dikehendakinya dengan tiada hisab dan tiada azab. Kalau dari redaksi hadisnya memang agak terasa bahwa hadis ini dhaif lah gitu. Nah, kenapa? Ciri hadis dhaif mendekati maudhu ya, mendekati palsu itu memang amalannya sedikit, pahalanya itu besar betul. Ini ngamalin ini tiada hisab. Tapi ya silahkan diamalkan. Silahkan diamalkan. Walaupun kita ya dapat gini, alhamdulillah, nggak dapat pun itu pasti sudah ada pahalanya lah seperti itu. Nah, jadi saya juga belum rujuk ya kitabnya apa. Nah, di hadis mana dan beliau nggak sertakan di sini. Tapi itu tertulis di banyak kitab. Baca inna anzalna 3 kali, surah ayat kursi, kemudian yang doa-doa tadi. Kalau yang 2 pertama itu memang iya. Nah, yang 2 pertama itu memang iya. Ada begini, ada anjuran tapi tidak disertai dengan ganjaran-ganjaran yang seperti ini. Jadi tetap sunnah dia. Nah, dan pada satu riwayat, barang siapa membaca akan dia sekali, disuratkan dia daripada siddiqin. Dan jika 2 kali, disurat akan dia daripada syuhada. Dan jika 3 kali, dihasyarkan dia. Dihasyarkan itu dibangkitkan di padang mahsyar. Serta anbiya alaihi mussalatu wassalam. Nah, ini fadilah yang kedua, pilihan yang kedua dari membaca inna anzalna surah Al-Qadar. Nah, setelah selesai wudhu. Nah, yang punya anak kecil ini sering-sering dibaca di kepala anaknya. Al-Qadar sering-sering dibaca di kepala anaknya, di telinga kanannya, di kepala cenderung ke sebelah kanan. Nah, itu sering-sering dibacakan. Supaya apa? Supaya anaknya tidak terlibat dengan yang namanya perzinahan ataupun yang semisalnya. Baca tuh surah Al-Qadar di telinga kanan anak kecil. Nah, anak kecil. Sobi ya, yang belum balik lah, yang belum balik. Kalau udah balik gimana Ustaz? Bacakan juga aja nggak apa-apa lah, walaupun udah keras memang kadang. Kepalanya udah keras, telinganya udah payah masuk, tapi udah bacakan saja kalau misalnya mau. Jadi yang punya anak-anak kecil nih, ya, boleh aja bacakan, cuma ya payah masuknya mungkin memang. Nyerapnya itu payah.
Jadi tadi, sekarang ini zaman banyak perzinahan. Jadi usaha-usaha kita lah kita buat untuk itu tadi. Terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang kadang pergi sekolah ngantar anaknya, kan ada yang gitu. Didudukkan anak tuh depan, nah itu dibacain di telinganya. Di sebelah kanan kita pergi sambil bacain di telinganya surah Al-Qadr tadi. Nah, kalau lagi boncengin anak Bapak Ibu sekalian, jadiin itu momen untuk masukin nasihat atau masukin ilmu. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Rasulullah kalau memboncengin orang, sering Rasulullah itu memboncengin orang. Istilahnya irdaf ya. Nah, sampai dicatat di dalam riwayat ada 40 orang yang pernah dibonceng Rasul. Dibonceng, dinaikkan Rasul ke untanya. Itu ada 40 orang. Nah, di antaranya yang tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa Sayyiduna Mu'adz bin Jabal, nah, itu dibonceng kemudian diajari oleh Rasulullah. Nah, kalimat-kalimat, nah, ittaqillah haitsuma kunta. Nah, jadi bertakwalah engkau dimanapun kau berada. Itu diajarkan itu kepada Rasulullah ketika diboncengkan tadi. Jadi kalau boncengin anak, masukkan nasihat-nasihat seperti itu. Nah, masukkan nasihat pelan-pelan atau masukkan ilmu-ilmu. Itu kebiasaan Rasul ketika bonceng itu nggak nih. Saya punya bapak. Nah, saya punya bapak, almarhum bapak saya itu orangnya memang luar biasa kalau ngasih nasihat. Jadi saya kalau udah duduk di depan, itu nasihat itu masuk terus. Ada saja cerita. Kadang informasi, ya cerita, ya ini, ya itu ketika saya duduk di depan. Nah, sampai beliau mewariskan itu. Nah, jangan lupa, kalau boncengi anak, sering-sering anak tuh suruh duduk di depan. Beliau ngomong seperti itu, tanpa penjelasan, tapi saya udah tahu maksudnya buat seperti yang bapak buat dulu sama kau. Jadi ketika bonceng depan tuh, situlah mau pikir, mau apa segala macam tuh ya udah lagi pas naik kereta itu. Mau ngapain itu? Daripada diam aja, cerita sama anak tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada seorang mengambil air sembahyang maka berkumur-kumur dan memasuk air ke hidungnya, kemudian dikeluarkan dia, melainkan keluar dosa daripada mulutnya dan hidungnya serta air itu. Dosa mulut oke. Dosa hidung apa? Apa kira-kira dosa hidung? Mencium aroma wangi perempuan kemudian dinikmati, itu dosa hidung. Makanya perempuan jangan wangi-wangi. Nah, kenapa? Bikin hidung laki-laki berdosa. Iya, itu dosanya dosa kecil, walaupun dikatakan dosa kecil sama seperti mandang. Cuma ya jangan dilihat kecilnya. Jadi kalau membahas dosa itu usahakan jangan dulu dibahas besar kecilnya. Bahas saja bahwa itu dosa. Nanti ketika di bab-bab khusus lah baru kita bahas. Memang lagi pembahasan tentang itulah definisi dosa besar, dosa kecil. Jadi maka dosa hidung diantaranya itu tadi, mencium semerbak aroma perempuan, nah, kemudian nggak menghindar, bahkan memang dinikmati, itu dosa hidung tuh. Jadi kepada para perempuan tidak dibenarkan sebenarnya khuruj minal bait muta'attiratan, keluar dari rumah dalam keadaan semerbak harum tuh, enggak. Itu bikin hidung kami laki-laki berdosa. Udahlah hidungnya koci, banyak pula dosanya lagi. Hidungnya udah pesek, udahlah lubangnya kecil, tambah lagi dosa-dosa di situ. Udah cukup, hidungnya kadang sering dihina orang di dunia, jangan sampai lagi dihinakan orang di akhirat. Ini hidung yang sering bikin dosa nih. Nah, yang pakai berdosa. Jadi ya sama, aurat itu yang bukanya berdosa, yang memandangnya berdosa. Makanya tadi dikatakan perempuan tidak dibenarkan, kan perempuan itu, untuk keluar dalam keadaan wangi harum semerbak. Jadi bau kecut, bau asem gitu, enggak. Jadi boleh dihilangkan aroma bau tidak sedapnya, tapi jangan sampai semerbak. Nah, itu nggak boleh itu. Yang seperti itu diharamkan. Jadi kalau dalam sebuah hadis,
Parfumnya perempuan itu adalah mazhara launuhu wa khafa rihuhu. Ya, ini yang nampak warnanya tapi samar baunya. Nah, jadi perempuan boleh pakai inai. Dulu inai perempuan dulu itu harum. Kalau nggak salah terbuat dari za'faron. Za'faron itu dia kuning. Kalau nempel di kulit kuning, tapi wanginya nggak begitu ketara. Nunggu rapat betul itu hidung ke tempatnya itu, barulah kecium aromanya. Nah, kayak kita baru makan ikan, itu kalau begini aja nggak kecium, tapi kalau dilekatkan baru tercium. Nah, parfumnya yang seperti itu. Kalau seandainya mau pakai parfum, bukan yang kalau seandainya jarak 10 meter pun dia di depan kita naik kereta, kita udah semerbak nyiumnya. Pernah gitu, Pak? Disalip sama perempuan, Masya Allah. Disalip sama perempuan, semerbak di belakang. Jadi maka itu termasuk dosa hidung. Nah, kalau kita berwudu, kita hirup, habis itu kita keluarkan lagi, bersihlah insya Allah itu dari dosa hidung tadi. Jadi ada hidung itu juga kebagian dosanya dengan menghirup-hirup seperti itu. Mencium bau masakan orang tanpa izinnya dosa. Mencium bau masakan orang tanpa izinnya itu dosa atau bukan? Ada dalam mazhab Syafi'i itu namanya manfaat, ada namanya asar. Ya, dalam mazhab Syafi'i, nanti ini di fikih muamalah. Ada namanya manfaat, ada namanya asar. Manfaat itu bisa dijual belikan, sehingga kalau dikuasai tanpa izin namanya gosok. Tapi kalau seandainya asar itu sesuatu yang terpisah dari bendanya, dia nggak bisa dijual belikan, sehingga kalau diambil sama orang itu namanya nggak gosok. Misal contoh manfaat, mobil itu bendanya, manfaatnya dikendarai. Bisa nggak dikendarai ini terpisah dari mobil? Nggak bisa. Maka ini bisa dijual belikan. Jual beli jasa itu bisa. Namanya sewa. Barangnya kan nggak dijual belikan, tapi manfaatnya. Tapi kalau asar itu yang bisa dimanfaatkan, diambil manfaatnya, apa dirasakan tanpa kita ikut kepada bendanya. Contohnya cahaya lampu. Cahaya lampu itu asar. Jadi kalau ada tetangga ngidupin lampu, terus kita dapat cahayanya, ya udah nggak apa-apa, nggak perlu izin itu seperti itu. Nah, kemudian kalau ada orang ngidupin AC, ternyata dinginnya kok nyampe ke kita, ya itu juga termasuk asar namanya. Maksudnya termasuk asar tuh namanya. Jadi itu nggak masalah. Nah, termasuk juga aroma masakan. Nah, kenapa itu namanya asar tadi? Itu namanya asar. Jadi maka yang seperti itu nggak masalah. Beda dengan suara mengganggu. Suara? Dia bunyi speaker kuat masuk dalam rumah gitu. Oh ya, itu mengganggu memang kalau itu. Ya. Kalau itu mengganggu, ini kan bukan mengganggu, malah kita menikmati kan gitu. Jadi nggak ada masalah. Saya dengar ini ingat cerita dulu, walaupun ini cerita Allah alam lah. Cerita tentang Abu Nawas menyelesaikan perkara. Ada orang miskin, nggak bisa beli lauk, cuma punya roti. Jadi tiap dia mau makan, dia pergi ke depan toko masakan, dia hirup aromanya, dia makan rotinya. Biar terasa rotinya seperti itu. Jadi dia bawa rotinya, dia ke depan tokonya, ada masak daging, kambing guling, apa segala macam, dikena aromanya baru dia makan. Tiap hari begitu. Yang punya toko nggak seneng. Yang punya toko nggak seneng. Akhirnya diadukan ke hakim, Pak Hakim, ini orang tiap hari ke depan tokoku, kemudian dia hirup makan aroma masakanku, terus dia makan rotinya. Sudah kuhitung-hitung, harganya sekian, tolong dia suruh bayar. Bingung orang miskin, ya Allah, begitu ditagih, bingung dia, nggak punya duit bayar, ngadu kepada Abu Nawas, ceritanya di situ, kepada Abu Nawas atau Abu Nuwas. Maka Abu Nawas berpikir, kemudian oke lah, insya Allah aku tolong. Berapa totalnya? Totalnya sekitar 20 dirham. Maka Abu Nawas menyediakan uang 20 dirham. Dia masukkan ke dalam kaleng, kemudian di sini dibunyikannya di samping orang tadi. Dah, habis itu udah lunas
Loh, dari mana gunanya? Dia cuma cium baunya, kok cuma dengar suaranya aja lah. Gitulah bandingannya, biasa. Dia kan cuma cium baunya, nggak ada bendanya. Kawin aja mau dapat bendanya. Nah, suaranya. Nah, 20 dirham. Nah, jadi maka yang seperti itu ya itu nggak masalah lah. Mau dipermasalahkan gitu, bayarnya pakai suara aja nanti jadi kalau seandainya. Nah, makanan yang diharamkan berdua dari badi sengaja diciumkan. kalau hanya bimujarrodit taruh, artinya hanya angin-angin, nggak ada asapnya ya, itu nggak ada zatnya, jadi nggak ada masalah. Kalau dihukumi haram juga nggak bisa karena bukan mengkonsumsi yang haram. Nah, mungkin ya makruh lah dekat-dekat. Nah, kepada yang nggak baik. Tapi itu makruh perlu nas ya. Tapi yang jelas nggak haram. Tapi kalau asapnya, itu haram. Kalau asap itu sudah ada ainnya, jadi maka itu haram. Kalau seandainya asap tadi itu, maka kena pakaian pun kan ada hukumnya nanti. Tapi kalau aroma yang nyampe ke kita tanpa ada asapnya, nah itu nggak ada masalah. Nah, haram juga tidak. Nah, tapi kalau seandainya apa bahasa kita asap, maka itu memang haram. Nah, itu ada hukum najisnya bahkan di situ nanti. Nah, tadi ini tadi masalah hidung ya, maka kita sampai situ. Kemudian dikeluarkan udah tadi. Jadi habis semua dosa daripada mulutnya dan hidungnya serta air itu. Kemudian membasuh mukanya seperti yang disuruh Allah. Nah, melainkan keluar kesalahan mukanya, wajahnya, semuanya hapus dosanya. Yang diarahkan wajah ini kepada hal-hal yang tidak baik. Serta air itu. Kemudian membasuh dua tangannya hingga dua sikunya seperti yang disuruh Allah. Melainkan keluar kesalahan dua tangannya serta air itu. Kemudian menyapu kepalanya seperti yang disuruh Allah. Melainkan keluar kesalahan kepalanya daripada ujung rambut serta air itu. Sebagian ulama mengatakan dosa kepala berpikir yang tidak baik, merencanakan perkara yang tidak baik. Nah, walaupun kalau masih merencanakan, masih berpikir, di sini memang ada perbedaan kan begini. Kalau dosa sudah diniatkan tapi belum dilakukan, udah dicatat belum tuh? Belum. Kalau ketaatan sudah diniatkan tapi belum dilakukan, udah dicatat belum? Tapi ini ada rincian. Ada rincian. Karena begini, ada hadis baginda Nabi SAW yang bunyinya begini. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtul finnar. Allah. Kalau seandainya ada dua orang Islam yang dia itu bertemu sambil membawa pedang masing-masing, maka yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat nanya, ya kalau yang membunuh ya jelas Rasul. Ini yang dibunuh kok masuk neraka juga? Padahal dia belum sempat melakukan apa yang diniatkan, kok masuk neraka juga? Nah, jadi ada rincian begini. Lintasan di dalam hati itu ada tingkatannya. Yang pertama namanya hajis. Hajis itu baru datang aja deh gitu. Terlintas atau lewat sekejap aja betul. Baru muncul hilang lagi gitu. Nah, itu mau kebaikan mau keburukan nggak dicatat. Tiba-tiba muncul di kepala main judi. Masih muncul gitu aja. Itu namanya hajis. Belum ada pahala, belum ada dosanya. Atau muncul di kepala kurban. Itu belum ada catatannya. Tingkat berikutnya namanya khotir. Khotir itu mulai sering melintasnya, bolak-balik. Main judi. Nah, atau kalau yang baik itu sholat duha, gitu misalnya itu. Itu namanya khotir, mulai terlintasnya. Nah, kemudian yang ketiga itu namanya hadisun nafsi. Hadisun nafsi mulai dibicarakan di kepala. Nah, main judi ya. Untung sih itu kalau seandainya pas lagi bagus nasibnya banyak tuh untungnya. Menarik juga nih. Nah gitu, udah mulai ada terbahas di kepala. Ini juga belum ada pahala, belum ada dosa nih di sini.
Lalu setelah hadis nafsi itu ada yang namanya ham. Ham itu apa? Adalah main judi lah. Gitu. Atau ya adalah salat duha lah besok. Nah, itu namanya ham. Ini untuk pahala sudah berpahala. Untuk kebaikan sudah berpahala. Disitulah letak awal pahala tadi itu. Di hadis belum, di khotir belum, hadis nafsi belum. Ketika ham, dia udah ambil keputusan gitu. Sholat duha lah besok nih. Ada berpahala tuh. Tapi di maksiat belum. Main judi lah besok nih. Gitu misalnya tuh. Belum tuh, belum berdosa. Tapi kalau di ketaatan sudah. Yang terakhir azam. Azam ini sudah tekad kuat. Biasanya ditandai sudah ada gerakan, sudah ada perbuatan yang mendukung untuk itu. Main judi. Yalah main judi lah. Belum tuh. Iya di situ belum dosa tuh ya. Tapi kalau iyalah sholat duha lah. Udah tuh, udah berpahala. Kapan mulai didosai? Adalah main judi lah gue. Diinstalnya lah aplikasi judi online-nya. Ini udah ada perbuatan yang mendukung belum nih? Sudah. Ini menunjukkan azam nih. Habis diinstal, HP-nya meledak misalnya. Kan nggak jadi main juga, tapi udah berdosa. Kenapa? Kayak tadi orang yang 2 orang bawa pedang, dia sudah bawa pedang, berarti sudah ada azamnya. Bisa dipahami nih ya. Nah, jadi artinya belum didosai kalau memang belum berbuat apapun, sama sekali masih. Iyalah aku buat maksiat begini. Pacaran nggak ya kalau itu? Kalau yang laki-laki yang masih lajang, ingin juga punya pacar. Iyalah, besok kutanyalah si fulana mau nggak dia jadi pacarku. Sudah ada keputusan gitu, tapi belum dosa. Nah, cuma kalau nanya-nanya aja gitu nggak enak. Belikanlah coklat, kita beli coklat ya. Nah, beli coklat, pilihnya baju-bajunya. Udah dosa belum tuh? Sudah. Kenapa? Karena sudah melakukan sesuatu yang arah ke sana. Nah, itu tadi. Udah azam betul, udah kuat betul tekadnya. Nah, itu tadi. Bisa dipahami ya. Tapi ada satu pendapat begini. Seandainya setelah itu dia batalkan, memang dia nggak jadilah. Dosa ini kayak gini. Udah dia beraksi seperti itu, kemudian dia nggak jadilah dosa ini seperti ini. Itu bahkan dosanya bisa hilang, kemudian bisa dapat pahala malahan. Kalau seandainya dia batalkan seperti itu. Nah, tapi itu tadi karena takut sama Allah. Tapi kalau batalnya itu ittirori bukan ikhtiari seperti tadi lah. Rupanya hujan, rupanya dianya sakit atau apa, itu udah dosanya udah dapat, nyesel bahkan dia gitu. Hujan lah nggak jadi aku pacaran tadi. Itu begitu udah dosanya tetap ada kalau seperti itu. Nah, insyaallah. Ya. Ya. Makanya hadisnya man hamma bi hasanatin. Kalau yang untuk itu hadisnya ham. Nah, wa man hamma bi sayyi'atin. Kalau itu belum. Tapi kalau udah azam sudah. Nah, jadi bunyi hadis untuk yang itu dia pakai ham. Nah, itu kalau mau dibaca ada di dalam kitab Syarah Hadis Abi Jamroh yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syanwani ketika menjelaskan hadis tentang man hamma bihasanatin falam ya'mal biha kutibalahu ajrun kamilun. Barang siapa yang sudah ada keinginan melakukan satu kebaikan, maka dicatat baginya satu pahala walaupun dia nggak jadi ngamalin. Wa man hamma bisayyi'atin, tapi kalau dia berniat melakukan satu keburukan, ham itu ya. Nah, walam ya'mal biha, dan dia nggak jadi, nggak ngamalin itu, tapi masih ham, habis itu nggak jadi. Maka lam yuktab lahu syai'un, nggak dicatat apapun baginya. Au kama qala Rasulullah. Nah, kelamaan gitu kayaknya di hadis ini. Jam berapa Ustaz? Pak Isa? Masih jam 5 aja nih kalau ini. Jam 9. Nah, dan nanti akan datang lanjut. Nanti tak terbaca fikihnya, walaupun belum ya. Kita ulang nanti, melainkan keluar tadi sampai usap kepala ya. Itu diantara dosa kepala itu begitu. Azam atau apa itu dosa kepala tadi. Ya.
berwudhu dengan umur dengan kemudian Istinsyak. Ini caranya gimana? Apakah mulut dulu atau Ya. hidung kemudian atau sekaligus mulut dan hidung sekaligus? Bagaimana cara istinsyak dan madmadah yang baik? Madmadah artinya kumur-kumur, istinsyak artinya masukkan air ke hidung. Ketika kita berwudu, bagaimana cara madmadah yang baik dan bagaimana cara istinsyak yang baik? Ini sebenarnya ada 3 cara. Cara yang pertama 2 kali menciduknya. Cara yang kedua 3 kali menciduknya. Cara yang ketiga 6 kali menciduknya. Kalau cara yang pertama, yang dia itu 2 kali aja menciduknya, dia ciduk air penuh 1 tampungan tangan, dia kumur-kumur dengan air ini 3 kali, kan penuh nih. Kumur sedikit, buang. Kumur lagi, buang. Kumur lagi, habiskan, buang. 1 cidukan. Kemudian dia ciduk lagi sekali, dia hirup dengan hidungnya sedikit, buang. Itu 3 kali. Ini yang 2 kali menciduk. Cara kedua 3 kali menciduk. Bagaimana itu? Cidukan pertama, kumur sedikit, buang. Sisanya masukkan ke hidung, buang. Ambil lagi yang kedua, kumur sedikit, buang. Sisanya masukkan air ke hidung, buang. Yang ketiga juga begitu. Ambil lagi, kumur sedikit, buang. Sisanya masukkan air ke hidung, buang. Cara yang terakhir 6 kali menciduk. Itu yang paling sering kita lakukan. Kumur, hidung. Nah, mana yang paling afdal dari 3 cara ini? Cara yang tengah, yang kedua tadi, ya ini yang 3 kali menciduk. Nah, jadi sekali cidukan, kumur sekali, sisanya masukkan ke hidung. Al-jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi fi ghurfatin wahidatin. Menggabungkan antara kumur-kumur. Nah, udah apa itu? Jatuh, kereta. Yakni menggabungkan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan 1 kali cidukan. Nah, itu yang paling afdolnya. Khair, insyaallah bisa dipahami. Kalau ada yang buat ini Ustaz, sekali cium beserta ada mulut hidung. Tidak ada contohnya. Yang ada kumur payah ya bisa. Nah, itulah. Kalau ada yang bisa hebat juga lah. Fair. Ya, insya Allah terhasil. Tapi tak begitu contohnya ini kitab. Nah, kita baca kitab Matlaul Badrain. Halaman 35, kelimanya. Agak tengah itu. Nggak tahu saya berapa baris. 16 baris dari bawah. Halaman 35, 16 baris dari bawah yang Arab Melayu. Yang tulisan Indonesia, tanya Pak Inau itu. Beda juga lagi. Beda Pak Isan. Wah, beda. Punya Pak Ino cetakan mahal. Ya. Kelimanya ya, terbuka aurat. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Kelimanya dari perkara yang membatalkan salat, terbuka aurat. Maka jika dibuka oleh angin dan ditutupkan dia dengan bersegera dahulu daripada lalu masa sekurang-kurang tumaninah, berarti 1 detik, tiada batal sembahyangnya selama tiada berulang-ulang dan berturut-turut. Sekira-kira berkehendak pada menutup kepada beberapa gerak yang banyak.
lagi berturut-turut. Maka jika ada yang demikian itu batal sembahyangnya. Perhatikan, perkara yang membatalkan sholat berikutnya yang dibahas dalam kitab ini adalah terbuka aurat. Terbuka aurat. Misal yang kemungkinan kalau laki-laki, ya insya Allah contohnya kalau dari angin itu agak sulit. Perempuan, misalnya perempuan lagi sholat, kemudian dia memang kepanasan, jadi dia memang cari kipas, sholat dia di bawah kipas angin. Cuma telekungnya tipis, enteng, licin, atau bahannya yang gitu ya, kipasnya kencang kali. Jadi ketika dia sholat, ketiup, naik ini telekungnya, kelihatan tangannya sampai sini. Itu kalau seandainya langsung bisa dia tutupkan dengan masa yang tidak sampai tumak ninah. Tumak ninah itu kadar subhanallah 1 detik itu. Kalau sudah lewat 1 detik, ya udah batal. Jadi begitu terbang, langsung juga saat itu juga dia tarik ke dalam tangannya biar nggak kelihatan. Maka saat itu bisa lanjut sholatnya, tidak batal. Tapi kalau sempat misalnya kebuka agak 2 detik, 3 detik baru dia turunkan lagi bajunya, ya itu udah batal. Nah, jadi jangan sholat deket-deket kipas perempuan. Auratnya nanti kelihatan. Nah, maka ibu-ibu ini memang istimewa, kaum perempuan ini, karena begitu banyak yang harus ditutup. Begitu banyak yang harus ditutup. Menunjukkan istimewanya perempuan. Nah, buah yang dijual obral sama yang di dalam plastik pasti lebih mahal yang dalam plastik. Kalau yang dibuka obral, nah, itu semua megangin. Nah, mangga cium lagi gitu, taruh paten pegang. Tapi kalau yang dalam plastik nggak boleh. Nah, ke toko-toko buah yang mewah itu diplastikin semua. Nggak bisa pegang-pegang begitu. Mau tahu isinya, mau tahu aromanya, belilah dulu. Nah, tadi. Ya ini contoh-contohnya ini yang di sini nih. Nah, cuma yang ini belilah dulu. Nah, perempuan di Islam itu dimuliakan betul, dihargai mahal betul. Lebih mahal dari emas perak, karena dikatakan almar'atu sholihah khairu mata'id dunya. Wanita solehah itu adalah perhiasan dunia yang paling bagus, paling indah. Lebih dari emas dan perak. Lebih dari emas dan perak. Nah, makanya heran kalau ada perempuan yang sampai menggadaikan harga dirinya gara-gara mau beli emas dan perak. Berarti dia menjual yang lebih mahal untuk dapat yang lebih murah. Orang dirinya lebih mahal dari emas dan perak. Nah, perempuan ini banyak yang harus ditutup. Terutama ketika sholat, dagu bawah nih Bu. Ya, ini yang bolak-balik selalu diingatkan oleh para ulama. Kita mazhabnya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi oke lah. Yang selama ini mungkin ada kelihatan bawah sini itu gimana? Udahlah, Hanafikan aja lah yang dulu udah. Nah, untuk kedepannya balik ke Syafi'i lagi. Nah, jadi maka majukan itu telekung. Jangan sampai kelihatan dagu. Dagu nggak apa-apa. Ini yang di belakang dagu ini lagi. Itu kalau kelihatan nanti batal sholatnya. Di situ yang banyak kadang-kadang orang kena. Nah, situ nanti yang kadang orang banyak kena. Jadi jangan sampai, terutama lagi ketika tawaf. Ketika tawaf pun nanti yang umroh itu diperhatiin. Jangan sampai kelihatan ke situnya, dimajuin lah begitu. Nah, hal-hal yang lainnya lah. Nah, biar nggak kelihatan. Nah, jadi maka oleh karena itu, kalau ini memang kelihatan dan langsung bisa ditutup, ya bisa lanjut sholatnya. Itu pun kalau terbukanya karena angin. Karena angin. Nah, ini lanjutannya kita baca. Maka jika dibukakan dia dengan sengaja, bukan karena angin, atau dibukakan akan dia oleh binatang, seperti kera atau lainnya, atau kanak-kanak yang belum lagi mumayyiz, maka batal sembahyangnya jikalau ditutupkan dia dengan bersegera sekalipun. Itu bedanya. Kalau yang membukanya angin, ada kemungkinan nggak batal. Kalau bisa ditutup dengan segera.
Tapi kalau dibukakan dengan sengaja, termasuk kesengajaan itu dibuka sama anak-anak, termasuk kesengajaan itu dibuka sama hewan. Dia pelihara kucing. Dia pelihara kucing misalnya. Nah, lagi sholat, si laki-laki ini duduk tahiyat awal, kucingnya datang ke pangkuannya, dicakarnya pahanya tadi tuh, krek, koyak, langsung kelihatan pahanya tuh. Cep, langsung ditutup sama dia, nggak ada guna, sudah batal. Walaupun bisa langsung ditutup, tetap batal kalau yang membukanya itu adalah hewan, anak kecil ataupun yang lainnya. Nah, ini tadi. Jadi kalau udah dibuka seperti itu, walaupun bisa ditutup langsung, maka ini membatalkan sholat. Nah, termasuk orang gila, karena nggak mumayyiz. Nah, itu kan kanak-kanak yang belum lagi mumayyiz. Jadi sama, orang dewasa yang belum mumayyiz, itu orang gila tadi sama. Nah, demikian lagi batal sembahyangnya jika dibuka dengan tersalah. Jika tiada ditutupkan dia dengan segera. Apa contoh terbuka dengan tersalah? Apa arti tersalah itu? Tersalah itu nggak sengaja. Yang buka itu orang, tapi nggak sengaja. Cemana misalnya? Ya, yang di pinggang laki-laki kalau lagi ruku tuh. Allahu Akbar, kelihatan tuh, pinggang belakang tuh. Nah, itu kalau seandainya terbuka langsung bisa ditutup nggak batal, tapi namanya lagi sholat gimana nutupnya? Udah batal lah itu kalau seperti itu. Nah, kemarin saya sholat di masjid daerah Kembung. Untungnya di sholat sunnah, karena saya nggak sholat sunnah. Kenapa? Nengok waktunya udah mau habis waktu sholat sunnahnya. Lalu ada laki-laki di depan sholat, tadi ketika ruku kelihatan pinggangnya. Nah, kemudian sampai tahiyat akhir lah begitu. Nah, tapi agak jauh memang saat itu. Oh, bukan ketika ruku, ketika sujud. Ketika sujud kelihatan. Habis itu dia duduk, kemudian salam. Memang saat itu agak payah bilanginnya, karena dia agak rapat sama yang lain lah gitu. Tapi ketika qomat mau meluruskan saf, saya berusaha untuk jalan dekati dia, kemudian saya bilang, Pak, aurat belakangnya tadi kelihatan ketika sholat sunnah. Ini sholat wajib yang sampai kelihatan. Nah, ini yang seperti ini nggak cuma dibuat sama anak-anak muda saja, anak lajang. Kalau yang pakai celana jeans, celana apa? Jeans di sini bahasanya, celana li. Kalau di sana levis katanya. Kalau di Jakarta itu celana levis. Nah, celana li atau celana jeans itu rentan, itu yang seperti itu. Rentan kelihatan, melorot itu rentan yang seperti itu. Jadi ya diperhatikanlah yang seperti itu. Jangan sampai akhirnya sholat kita ini sembarangan gara-gara aurat-aurat yang kelihatan seperti tadi itu. Nah, apalagi celana jeans ada yang model koyak-koyak atau apa. Nah, capek itu kalau seandainya seperti itu, sholat nanti kelihatan nggak sah. Nah, kita lanjutkan. Dan keenamnya, yang keenam yang termasuk perkara yang membatalkan sholat adalah mengubahkan niat. Mengubah niat. Seperti ia niat keluar daripada sembahyang. Oh, adalah nggak aku lanjutkan lagi sembahyang nih, selesai, batal sholatnya. Udah, aku keluar dari sembahyang nih, selesai, batal sholatnya. Apa hukumnya? Kalau ini sholat fardu tanpa uzur, ya haram. Berdosa dia membatalkan sholat seperti itu. Tapi kalau uzur, apa uzur? Ya hendak buang air besar, hendak buang air kecil, nah itu nggak berdosa. Ini tanpa uzur, adalah jadi tak kulanjutkan lagi sholat zuhur nih, selesai, batal sholatnya. Berdosa dia kalau tanpa uzur. Nah, atau taraddud ia padanya, atau ragu-ragu dia padanya. Ibu lagi sholat asar. Pakaian udah dijemur dari pagi, udah menjelang kering. Lagi sholat asar, terdengar rintik-rintik hujan. Bingung ibu satu. Allah ya Allah. Udah mau kering itu loh. Bahkan mungkin udah kering. Hujan pula. Lanjut nggak nih ya sholatnya? Lanjut nggak? Itu namanya taraddud. Itu seperti itu, langsung batal sholatnya. Sebelum diputuskan, sudah putus sholatnya. Masih ragu-ragu.
Oh ya Allah, mana lah nih ya? Nanti basah anak besok nggak sekolah, lanjut apa nggak sholat nih? Langsung batal saat itu. Nah, itu taraddud. Nah, atau digantungkan memutuskan dia, atau ditaklik, digantungkan, memutuskannya. Allahu Akbar. Terdengar geluduk. Oh geluduk gue ya? Geluduk atau geluduk? Suara petir, gemuruh. Duduk. Dalam hatinya, wah mendung. Ini kalau turun hujan, hentikanlah sholatku ini. Ayo, kalau turun hujan, hentikanlah sholatku ini. Belum nunggu hujan, udah berhenti sholatnya itu saat itu. Belum pun hujan, sudah batal sholatnya itu. Nah itu tadi. Nah, ini kalau di kitab pembahasannya entah sampai mana-mana ini. Walaupun yang ditaklikan itu sesuatu yang mustahil adi, yang mustahil secara adat. Kalau aku bisa terbang ke langit ketujuh, aku batalkan sholat ini. Batal nggak tuh sholatnya? Batal. Mana mungkin? Nggak mungkin secara akal atau nggak mungkin secara adat? Adat. Kalau secara akal mungkin nggak manusia terbang ke langit ketujuh? Mungkin, Allah buat itu. Nah, Nabi Muhammad sudah melakukannya. Nabi-nabi yang lain ada yang sampai entah ke langit berapa. Nah, jadi maka ini termasuk yang mustahil adi. Tapi kalau dia termasuk mustahil akli, nah kalau mustahil akli nggak batal salatnya. Kalau mustahil akli tidak batal salatnya. Nah, kalau seandainya, misalnya, nah, ada kujumpai benda yang tidak bergerak dan juga tidak diam, batalkan sholat itu, nggak batal. Kenapa? Karena mustahil akli. Nah itu dia. Sampai begitulah fikih rasa tauhid ya. Bahasa adi, bahasa akli. Kalau itu enggak, ya kalau dia aku lanjut nggak berjamaah sama imam nih, aku lanjut itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena keluar pun kita boleh masuk lagi. Paham maksudnya ya? Berjamaah itu kita boleh keluar masuk. Kamu farokoh aku, berimam lagi lah aku. Kamu farokoh aku berimam. Itu bisa kalau seandainya seperti itu. Jadi nggak tanpa membatalkan sholat. Tapi kalau sholatnya nih baru batal. Kalau jamaahnya nggak apa-apa, lanjut aja tuh dengan ragu-ragu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu haknya tadi hak besar atau kecil? Bisa nggak nih imam ini? Ikut nggak nih ya? Ikut nggak ya? Allahu Akbar ruku nih. Ikut nggak nih? Belum dia putuskan, jadi belum putus. Tapi kalau sudah adalah mufarokoh aku ya, berarti udah baru putus tuh. Nah. Boleh, nggak ada masalah. Kalau niat ya, kalau niat iktikaf, maka itu nggak ada masalah. Mau niat puasa pun boleh di dalam sholat. Niat puasa, niat iktikaf, niat apa lagi yang bisa begitu? Yang bisa kira-kira tersurahkan di dalam sholat? Niat ihram, niat ihram, niat puasa, niat iktikaf, niat-niat ibadah itu boleh. Bahkan kalau dia kurbah yang memang berhajat kepada lafaz, itu kalau dilafazkan pun nggak batal. Ibadah yang hajat kepada lafaz, ibadah ya, ibadah yang hajat kepada lafaz. Contohnya nazar, contohnya memerdekakan budak. Maka yang seperti itu boleh dilafazkan di dalam sholat. Allahu Akbar. Aku merdekakan budakku. Dilafazkannya seperti itu. Tapi dengan bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab. Nah, taqtu abdi fulan misalnya. Maka yang seperti itu tidak membatalkan salat. Apalagi sekedar niat ibadah. Lafaz ibadah saja pun itu tidak membatalkan salat. Nah, enggak. Tujuannya nggak buat taqtu abdi fulan. Aku merdekakan budakku fulan. Paham maksudnya? Nah itu nggak ada tuh khitobnya. Kenapa? Karena pakai dhamir ghaib istilahnya. Nah, kalau mu'allaf Fatihah putus. Kalau seperti itu mu'allaf Fatihah itu putus. Nah, tapi tidak batal sholat. Kita lanjutkan. Jadi nggak boleh tuh ya merubah tidak. Kemudian
memutuskan niat memutus sholat langsung batal sholat, ragu-ragu lanjut atau tidak sholatnya membatalkan sholat, menggantungkan maka itu juga membatalkan sholat. Maka jika dipalingkan, nah sekarang ini merubah. Memutus sudah tadi itu batal, ragu-ragu batal, kemudian menggantungkan batal. Sekarang merubah niat. Allahu Akbar, sengaja aku sholat fardu zuhur. Asar, udah takbir baru dirubah jadi asar misalnya. Atau sengaja aku sholat duha misalnya. Baik, sholat duha ya. Sholat qobliyah aja lah langsung misalnya. Atau bukan yang lain lah. Antara bukan tahiyatul masjid, itu ghairu maksudah. Antara sholat id dengan sholat duha misalnya. Allahu Akbar, sengaja aku sholat id. Ganti aja lah sengaja aku sholat duha gitu. Nah ini bisa nggak nih yang seperti ini? Nah ini kita bahas. Maka jika dipalingkan sembahyangnya yang ia padanya, yang sedang ia lakukan, akan sembahyang yang lain, akan sembahyang yang lain. Duha dirubah jadi id, qobliyah dirubah jadi sholat-sholat sunnah yang lain lah begitu. Padahal mengetahui ia lagi sengaja, dia tahu hukum dan dia sengaja, batal sembahyangnya. Batal tuh yang seperti nggak boleh. Yang seperti itu tidak boleh. Merubah niat kepada sholat lain itu nggak boleh. Nah, melainkan, nah ini ada kecualinya. Melainkan jika dipalingkan itu dirubah sembahyang fardu akan sunnah mutlak. Sembahyang fardu akan sunnah mutlak. Dan memberi salam ia daripada 2 rakaat. Memberi salam daripada 2 rakaat. Supaya mendapatkan sembahyang berjamaah yang dituntuti akan dia. Padahal ia sembahyang seorang diri. Tiada batal sembahyangnya. Maka kalau ada hukum, bolehkah merubah satu niat sholat kepada niat sholat yang lain? Hukum asalnya nggak boleh batal, kecuali dengan beberapa syarat. Apa syarat yang pertama? Sholatnya sholat fardu, yang sedang dia kerjakan sholat fardu, dirubah kepada sholat sunnah mutlak. Jadi syarat pertama sholat yang sedang dia lakukan sholat fardu. Syarat kedua, sholat yang mau dialihkan kepadanya itu adalah sholat mutlak. Yang ketiga, dia sholatnya sendirian. Dan keempat, dia melihat ada jamaah sholat fardu yang sedang dia kerjakan. Maksudnya dia dapati ada jamaah sholat fardu yang sedang dia kerjakan. Nah itu tadi. Kemudian yang kelima syaratnya, dia harus salam di 2 rakaat. Nah nanti ada khilaf, tapi kita ikut yang ini dulu, 2 rakaat. Kalau sudah berdiri ke rakaat ketiga nggak bisa, lanjut. Ya. Dia harus 2 rakaat sholatnya. Artinya belum lebih ataupun jangan kurang. Jadi misal ada orang masuk ke masjid, celinguk, nggak ada kawan. Mana lah yang diajak jamaah? Tak kunjung datang. Oh udahlah, sholat aku sendiri. Allahu Akbar, sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat kan Allah Ta'ala. Habis itu terdengar di belakang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Allah, dari tadi kalian ditungguin tak datang. Orang udah mulai sholat baru datang, kan begitu? Maka saat itu dia rubah. Nah, kuubah atau sengaja aku sholat sunnah mutlak. Syarat bolehnya dia berada di rakaat pertama atau sedang berada di rakaat kedua. Rakaat keduanya boleh ketika ruku, sujud, pokoknya belum berdiri ke rakaat ketiga. Kalau dia sudah berdiri di rakaat ketiga, udah nggak boleh. Lanjutkan, sempurnakan. Kalau di rakaat pertama, sempurnakan sampai 2. Nah, gitu ya. Insya Allah bisa dipahami nih yang sini. Nah,
Ini cuma boleh dirubah kepada sholat sunnah mutlak. Kalau dirubah kepada qobliyah, dirubah kepada sholat duha, itu nggak boleh. Nah, tapi ada satu pendapat dari ulama-ulama yang lain. Nah, di antaranya Al-Imam Al-Bulqini. Beliau berkata, 1 rakaat pun boleh. Jadi, 1 rakaat witir, habis itu dia salam, boleh. Bukan witir sebenarnya, sholat sunnah mutlak 1 rakaat, habis itu dia salam, boleh. Itu pendapat Imam Bulqini. Nah, ada juga pendapat Imam Nawawi di dalam kitab I'anatul Talibin, nanti itu panjang. Kalau seandainya dia sudah di rakaat ketiga pun itu boleh. Ada yang berpendapat begitu. Jadi ini banyak khilafnya nih. Nah, inilah dia. Bahkan di sini kita lanjutkan. Bahkan sunnah baginya dipalingkan dia jika luas waktunya, kalau masih lapang waktunya. Maka jika sempit waktunya, sekira-kira jikalau dipalingkan akan dia tiada mendapat akan sembahyang dengan sempurnanya di dalam waktu, haram dipalingkan dia. Artinya begini. Ini kan dia sholat nih. Udah di ujung waktu. Orang ada baru mulai. Mereka selesai, dapat. Tapi kalau dia nanti ikut, dia kan harus nambah karena kurang rakaat. Nah, ini khawatir tambahannya sudah bakalan lewat waktu. Itu jangan. Udah sempurnakan aja sholat sendirinya. Karena kalau ngejar jamaah nanti jadi lewat waktu. Akan datang dan ketujuhnya. Ya. Pertama tentang masalah terbuka aurat. Ya. Pertama tadi kalau angin membukanya, kalau ditutup dengan segera maka sah dia. Ya. Tetapi kalau binatang atau termasuk anak kecil tadi itu Walaupun ditutup segera tetap batal. Segera, ya, tetap batal. Nah, itu maaf walaupun pernah jadi Ustaz dari kelompok jin lah misalnya mengganggu kita, apakah termasuk dia itu jenis angin kah? Atau Kalau seandainya auratnya tadi kan kita bahas dibuka sama anak kecil, dibuka sama hewan. Ini yang buka jin. Jadi karena memang hewan dan apa bahasa kita, anak-anak itu tetap dikatakan punya ikhtiar. Maka jin pun punya ikhtiar, ya batal. Kalau dia bisa bedain mana angin mana jin ya. Nah itu tadi. Yang kedua Ustaz, Ya. tentang aurat ini kan salah. Di dalam sholat itu kan wajahnya kebuka. Ya. Tapi di luar sholat untuk kepinginya lah. Katanya pakai cadar. Ada hadis takut dan tidak. Nanti mohon juga salah saya membacanya Ustaz. Ketika Asma binti Abu Bakar, saudara kandung daripada Rasulullah, dilihat oleh Rasulullah itu tak sempurna mungkin auratnya. Lalu, oh ya Asma, innal mar'ata tak boleh lagi sesungguhnya wanita itu idza balaghatil mahidha lam yasluk ayyura illa ada wa hadza jika itu Rasulullah bilang wa asyara ila wajhihi wa kafai. Jadi itu kan tidak dalam sholat bahasa teks hadisnya, kecuali wajah dan telapak tangan yang boleh dilihat. Sementara di masa kita saat ini itu lebih jauh dari wajibkan mungkinlah pakai cadar. Ini termasuk pandangan. Mazhab Syafi'i pendapat mu'tamad, bukan satu-satunya pendapat. Pendapat mu'tamad bahwa wajah perempuan di luar sholat itu aurat, harus ditutup. Ya gitu ya. Tapi ada hadis bahwa Rasulullah katakan, ya Asma, idza hadatil mar'atu, nah la ya'illu minha illa hada wa hada. Wahai Asma, kalau perempuan itu udah baligh, nggak boleh ditengok kecuali muka dan telapak tangan. Ini yang memang menjadi titik khilaf atau perbedaan pendapat ulama. Nah, itu berarti kan boleh. Makanya ada pendapat kedua mazhab Syafi'i mengatakan nggak wajib tutup. Tapi ulama mengatakan apa ilahnya? Ilahnya adalah fitnah. Justru dari perempuan itu, daripada kakinya,
perempuan itu lebih memfitnah wajahnya. Jarang orang tergiur ketika melihat jempol kaki perempuan, tapi justru tergiurnya kalau melihat muka perempuan, sehingga maka dia diharamkan. Nah, itulah dia. Nah. Ada lagi? Tak ada, cukup? Belum ada ya? Silakan Bapak dulu depan pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada batas waktu yang Apa itu? sama ayam tadi. Oh gitu. Kemudian yang kedua, kalau berjemaah, kan yang terbaik adalah bersama. Kemudian jemaah yang berdiri di suatu bersama ini, apakah ada lagi yang wajib berbanyak yang imam? Ya. Kemudian ketiga, rukun sujud ini ada bagaimana ada perempuan bisa bertambah rukun? Apa misalnya? Yang 9 itu? Hah? Oh. Nah, yang pertama, Hams dan azam itu ada batas waktunya enggak? Enggak. Oh, tahun depan aku mau haji lah, tahun depan aku mau umroh, ya itu udah ham. Itu namanya sudah ham. Kemudian dia ngumpulin duit, nah itu sudah masuk azam, udah tekad kuat itu kalau seandainya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang saf pertama itu kan lebih afdol dari saf kedua. Apakah di saf pertama itu ada bagian yang afdol lagi? Ada. Yang pas di belakang imam itu paling afdol daripada yang di ujung kanan dan kiri. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya anggota sujud itu kan 7. Kalau seandainya bertambah yang lain bagaimana? Nggak batal, berkurang baru batal. Nah, kalau bertambah yang lain nggak batal. Nih, kadang kita begini, tapi siku ikut kita tambahkan ke bawah. Nah, itu yang nggak batal. Nah, yang batal itu kalau berkurang dari yang 7 itu. Kalau bertambah, hidung bertambah. Nah, mohon maaf, bibirnya yang maju kali, ikut bibirnya sujud. Nah, atau tadi sikunya turun, itu nggak ada masalah. Yang penting yang 7 tadi ikut turun sambil menjaga hal-hal yang lain lah. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Kalau kita ragu di dalam baca tempat di hati kita sudah baca, maka kita sudah selesai. Tapi ketika kita baca ayat, kan ada yang ada rukun-rukunnya. Setelah salawat kepada Nabi Ibrahim, kita ingat kita bahwa ada yang berarti. Ragu atau yakin? Ragu. Ketika kita salawat, kita ragu, tadi tahiyatku udah pas atau belum? Karena salawat udah rukun yang berbeda, dianggap tahiyatnya udah selesai. Nah, itu tadi. Karena salawat sudah rukun yang berbeda. Itu tadi. Jadi maka udah tak pala diulang balik. Kalau ragu ya, kalau yakin wajib diulang balik. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau berubahnya, sama ini sholat asar ke isya. Ini sebetulnya waktu isya, cuma silap. Kalau itu diralatnya ketika takbiratul ihram, ya itu tetap sah. Tapi kalau udah takbiratul ihramnya selesai, ya itu nggak sah. Allah, masih Allah begitu, sengaja aku sholat fardu asar dalam hati tapi isya gitu 4 rakaat, ini masih sah. Kenapa? Mengganti itu berarti yang berikutnya badalnya itu yang dianggap, yang mubdalnya itu nggak dianggap. Tapi kalau udah bar, Allah sengaja aku sholat fardu isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala wa akbar. Asar, itu nggak laku kalau begitu. Kalau meralatnya itu setelah takbiratul ihram ya nggak laku. Nah, karena ini niatnya memang niat ralat, badal ya, pengganti. Badal golat namanya. Dari Ustaz menyambung pertanyaan Pak Sikis tadi yang saya bertanya sebelum mengaji tadi kan Fatihah. Kalau dari rukun pertama sujud misalnya, kita belum baca Fatihah, kita balik lagi. Kalau yang itu tadi sholawat dari misalnya tasawufnya dia ragu, tidak balik lagi dia. Ada ragu sudah atau belum,
ada ragu sudah sempurna atau belum. Nah itu dia. Kalau ragunya sudah atau belum, wajib balik. Tapi kalau ragunya aku udah baca, tapi sempurna atau tidak, dianggap selesai kalau sudah lewat. Nah. Ustaz, misalnya misal kebiasaan orang kan dalam rumah kalau nak mencapai tempat musola itu sholat, umumnya kan kita keramik nih, Iya. itu pakai selop. Nah, yang satu tak pakai selop. Nah, bisa saja ada najis anak-anak di situ yang belum dibersihkan dan sebagainya. Nah, apakah menjadi kewajiban kita Ustaz pakai selop sampailah ke tempat sholat? Apakah sama pula misal di jalan nih, ini lagi hujan nih misal, lewat binatang yang najis mughaladzah, lalu lalanglah di situ misal, tapi sekali-sekali terjadi, lalu kita lewat, tapi kita tidak bisa memastikan apakah semua itu diinjak oleh binatang itu tadi. Apakah kita lewat di situ terus wajib pula kaki kita itu disucikan 7 kali? Itu pertanyaan. Kaidah itu memang penting dipahami untuk bisa menyelesaikan furuk, cabangan-cabangan masalah. Kaidah pada najis ini, kalau tidak yakin maka belum dihukumi bernajis. Pertanyaannya tadi adalah, apakah wajib kita pakai sendal dari tempat wudhu sampai apakah wajib kita pakai sendal dari tempat wudhu sampai ke musola tempat sholat? Karena bisa saja di lantai itu ada najis anak-anak. Kalimat bisa saja itu menunjukkan yakin atau ragu. Maka tidak wajib. Namun kalau pakai itu ikhtiyat, bagus. Tapi tidak sampai wajib. Nah, paham maksudnya ya? Tapi kalau yakin, memang yakin 100%, itu lantai bernajis. 100% yakin. Maka kalau begitu wajiblah kita pakai tadi. Nah, yang kedua, di jalanan becek karena baru hujan, sering lalu lalang. Nah, najis-najis mughaladzah itu. Lalu kita lewat. Kalau ragu, ya sama kayak tadi. Kalau yakin, maka dimaafkan. Nah, maka dimaafkan. Karena kalau najis yang ada di jalan dimaafkan walaupun dari mughaladzah. Payah betul. Apalagi kalau udah seperti itu. Artinya lumpur-lumpur jalanan yang memang mengandung najis, hatta najis mughaladzah pun itu dimaafkan. Nah, itu ya. Jalan ya Ustaz ya? Iya, jalan. Beda sama darah. Kalau darah sedikit, kalau dari mughaladzah nggak maaf. Kenapa? Karena mudah menjaga daripada darah. Tapi kalau jalan ini payah, sehingga dari mughaladzah pun itu dimaafkan. Walaupun nadir maksudnya Ustaz, isi mughaladzah itu yang di situ. Walaupun nadir tetap dimaafkan itu. Ya, insyaallah kita padakan sampai di sini. Ada pengumuman Pak Isa? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.